Pada suatu waktu, Nabi Ibrahim alaihissalam sangat ingin bertemu Siti Hajar dan Ismail. Dengan beliau meminta izin kepada Siti Sarah untuk pergi menemui Siti Hajar dan Ismail. Setelah mendapatkan izin dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai beranjak pergi ke tempat di mana beliau meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang sunyi dan sepi. Sesampainya di tempat yang dituju, Nabi Ibrahim alaihissalam terkejut karena tempat yang dulunya sepi, kini sudah ramai dan dihuni oleh banyak orang, serta kehidupan dari istri dan putranya semakin baik dan sejahtera. Siti Hajar yang melihat kedatangan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang dan bahagia karena setelah sekian lama tak bertemu. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sangat senang ketika bertemu dengan putra dan istrinya. Beliau pun langsung memohon maaf karena harus meninggalkan istri dan putranya. Wahai istri dan anakku, maafkanlah aku selama ini. Aku tidak pernah melihat keadaan kalian karena harus berdakwah untuk menyebarluaskan keberadaan dan kebenaran kepada penduduk di sana. Begitulah ucap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang terlalu lelah setelah melakukan perjalanan jauh mulai mengistirahatkan dirinya di Masy'aril Haram atau sekarang disebut dengan Musdalifah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang tertidur pulas mendapatkan mimpi berupa perintah untuk menyembelih putranya Ismail sebagai kurban kepada Allah. Setelah mendapatkan mimpi itu, Nabi Ibrahim alaihissalam segera terbangun dari tidurnya dan berpikir sangat lama sambil berusaha mengartikan apa maksud dari mimpi untuk menyembelih putranya tersebut. Hingga sampai pagi hari, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak bisa memejamkan matanya dan terus berusaha untuk mengartikan mimpi itu. Kemudian, beliau ingin sekali bercerita kepada istri dan putranya, tetapi takut menambah rasa cemas dan khawatir kepada istrinya dan putranya. Setelah selesai melakukan aktivitas di pagi hari dan malam pun tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam segera tidur untuk mengistirahatkan tubuhnya. Saat tidur itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Wahai Ibrahim, sembelihlah Ismail untuk berkurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembelihlah Ismail sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk menyembelih itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam sangat bingung dengan sampai hingga keringat membasahi keningnya. Hati Nabi Ibrahim alaihissalam pun mulai merasa resah dan gelisah sehingga beliau mengambil air wudhu dan sholat. Setelah 2 kali bermimpi berupa perintah untuk menyembelih, Nabi Ibrahim alaihissalam masih menerima untuk menyembelih putranya yang ketiga kalinya. Pada mimpi ketiga itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mulai yakin bahwa perintah untuk menyembelih itu merupakan perintah dari Allah. Setelah berpikir panjang dan penuh dengan keyakinan, Nabi Ibrahim alaihissalam tetap akan menyembelih putranya, Ismail, walaupun setan sudah menggodanya bahwa perintah itu adalah salah. Nabi Ibrahim pun memanggil putranya dan mulai berbicara. Wahai anakku, Ismail, ayah sangat berharap agar engkau selalu sabar dan tabah menerima perintah Allah. Ismail pun sangat ikhlas dan sabar untuk menerima semua perintah itu. Ismail berkata, Ayah, apapun perintah Allah, katakan saja. Saya akan tetap sabar dan tabah, dan sebagai hamba Allah, semua perintahnya harus dilaksanakan. Jelaskanlah perintah itu
dan saya akan sabar untuk mendengarnya. Setelah mendengar semua penjelasan dari ayahnya, Ismail tetap memperlihatkan kesabaran dan ketabahan. Namun, istrinya, Siti Hajar, sangat terkejut setelah mendengar semua perintah Allah yang diberitahukan lewat mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar pun menangis, mengeluarkan air mata hingga membasahi pipinya, dan hanya bisa memeluk erat putra tercintanya sebelum disembelih. Siti Hajar hanya bisa menangis karena jika perintah dari Allah, ia tidak akan bisa menolaknya dan akan tetap melaksanakan segala perintah Allah. Keesokan harinya, Siti Hajar harus melepaskan putranya untuk dibawa Nabi Ibrahim ke suatu tempat untuk melaksanakan perintah Allah. Di perjalanan menuju tempat yang dituju, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail mendapatkan banyak sekali godaan dari iblis agar tidak melaksanakan perintah Allah. Namun, dengan penuh keyakinan, mereka berdua tetap melanjutkan ke tempat untuk menyembelih Ismail. Setelah sampai di tempat tujuan, Bukit Malaikat, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tega untuk menyembelih anaknya hingga beliau menutup wajah Ismail. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah, kemudian datanglah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk mencegah agar proses penyembelihan tidak terjadi. Setelah itu, malaikat Jibril mengganti Ismail dengan seekor kambing dan memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadikan hari ini sebagai hari raya bagi kalian berdua dan sedekahkanlah sebagian dari daging kambing itu kepada fakir miskin. Maka ketika itu berusaha bersama-sama Ibrahim. Ibrahim berkata, kisah tentang perintah untuk menyembelih Ismail ini terkandung di dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 102-107 yang artinya, maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya ke atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya dan kami panggillah dia. "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Jadi teman-teman, dari kisah Nabi Ismail ini dapat kita ambil hikmah bahwa buah kesabaran itu pasti ada. Dan dari cerita Nabi Ismail tersebut merupakan sejarah dari adanya Hari Raya Idul Kurban atau Hari Raya Idul Adha.